Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah dengan kerendahan hati kita meringankan lisan kita, mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hingga saat ini masih terus melimpah curahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sebagai hambanya. Dan cara yang paling ringan bagi kita untuk mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan meringankan lisan kita mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada banyak alasan mengapa kita harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beberapa alasan itu diantaranya, pertama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala hingga saat ini masih memberikan izin kepada kita hidup di muka bumi, dan saat ini umur kita disampaikan kepada bulan yang penuh dengan keistimewaan, yaitu bulan suci Ramadan. Tentu dengan penuh kesadaran kita harus mengakui bahwa tak ada satu orang pun yang mampu memberikan jaminan kepada kita bahwa pada bulan Ramadan yang akan datang kita masih hidup. Tak ada yang mampu memberikan garansi kepada kita bahwa umur kita masih akan disampaikan oleh Allah kepada bulan suci Ramadan yang akan datang. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keistimewaan. Kedua, mengapa kita harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena alhamdulillah sampai saat ini kita masih memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup bukan hanya sekedar hidup, tetapi kita juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surah Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka teguh pendirian, kemudian mereka beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun malaikat menemui mereka, menyampaikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau sedih di dalam menjalani kehidupanmu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan balasan bagi orang yang beriman kepada Allah dan istiqomah dalam keimanannya berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, marilah kita selalu senantiasa meringankan lisan kita untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Harus kita akui bahwa
berkat pengorbanan dan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah pada saat ini kita menetapi, kita menempati suatu agama yang bernama Dinul Islam, yang mana agama ini adalah agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada potongan Quran surah Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Wahai Muhammad, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah aku cukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi agama Islam itu sebagai agamamu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada menyediakan berbagai waktu yang istimewa untuk kita umat manusia. Kalau kita hitung dari hari, dalam satu hari itu Allah ada menyediakan suatu waktu yang sangat istimewa untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di waktu sepertiga malam. Begitupun dalam satu minggu, Allah Subhanahu wa taala ada menyediakan satu hari yang sangat istimewa, yaitu Sayyidul Ayyam, di mana itu adalah hari Jumat, yang merupakan hari yang agung dari seluruh 7 hari yang ada. Begitupun dengan bulan, Allah Subhanahu wa taala ada menyediakan satu bulan yang sangat istimewa untuk kita, yaitu bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam, kalau Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur. Apa makna Sayyidus Syuhur? Yaitu bulan yang agung, bulan raja dari semua bulan. Makna dari Sayyidus Syuhur ini adalah raja dari semua bulan. Allah Subhanahu wa taala sengaja memilih bulan suci Ramadan yang dimuliakan, yang diistimewakan, bukan dari bulan-bulan yang lainnya. Lalu apa alasannya bulan suci Ramadan ini disebut dengan bulan yang agung dan bulan yang istimewa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan suci Ramadan ini yaitu bulan di mana turunnya kitab suci Al-Qur'an yang pertama kali. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memilih bulan Muharram turunnya Al-Qur'an pertama. Allah tak pula memilih bulan Zulhijjah turunnya Quran pertama, tetapi Allah memilih turunnya ayat Al-Qur'an pertama yaitu pada bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an." Pada bulan Ramadan ini telah diturunkan itu kitab suci Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk untuk kita manusia, wa bayyinatim minal huda, dan penjelasan-penjelasan atas petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda antara hak yang dan batil, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus mendekatkan diri kita dengan kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan pertama kali di bulan suci Ramadan ini. Sekarang mari kita coba refleksikan diri kita masing-masing. Sudah seberapa dekatkah kita dengan kitab suci Al-Qur'an? Jangan-jangan ada di antara kita di sini yang tak pernah membaca Al-Qur'an sama sekali. Jangan-jangan di antara kita ada yang kitab suci Al-Qur'annya di rumah telah tebal debunya karena tak pernah dibuka. Oleh sebab itu, di bulan yang sangat mulia ini, di bulan suci Ramadan yang agung ini, mari kita akrabkan lagi diri kita dengan kitab suci Al-Qur'an. Kita upayakan setiap saat kita membaca Al-Qur'an. Kalaupun mampu, kita khatamkan Al-Qur'an setiap hari. Kalaupun tak mampu, setidaknya kita ada membaca kitab suci Al-Qur'an walaupun hanya 1 ayat saja. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan pedoman bagi kita di dalam menjalani kehidupan. Kita andaikan saja kita ingin pergi menuju ke suatu tempat, kita tentu akan membaca
tulisan-tulisan petunjuk arah jalan, biar kita tidak tersesat dan kita bisa sampai pada tujuan yang kita inginkan. Nah, begitupun Al-Quran. Al-Quranul Karim ini merupakan petunjuk bagi kita, merupakan pedoman bagi kita, agar kita menjalani kehidupan ini tetap sesuai pada rambu-rambunya, agar kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi indikator bahwa bulan suci Ramadan ini adalah satu bulan yang sangat istimewa bagi kita dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Selain bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran pertama kali, yang kedua adalah bulan Ramadan ini ada suatu malam yang sangat istimewa di dalamnya, yang mana kita kenal dengan sebutan Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Quran surah Al-Qadar tersirat bahwa khairum min alfi sahrin, malam Lailatul Qadar ini ialah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalaulah kita analogikan dengan diri kita masing-masing, 1000 bulan itu lebih kurang jumlahnya sama dengan 83 tahun. Mungkin umur kita tak sampai 83 tahun, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang mana nilai kebaikannya, nilai ibadahnya sama sebanding dengan waktu 83 tahun, yaitu 1000 bulan. Oleh sebab itu, sepantasnya kita menyesuaikan diri kita agar kita mendapatkan malam yang mulia ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi apakah kita memburunya? Tentu tidak. Kita harus menyesuaikan diri kita, bukan hanya menginginkan semangat kita mencapai Lailatul Qadar, tapi kita harus selalu semangat dalam beribadah dari awal bulan suci Ramadan hingga nanti, sehingga kalaupun datang malam Lailatul Qadar tersebut, kita adalah salah satu seorang yang layak untuk mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak hanya sebatas itu, indikator lainnya yang menegaskan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah suatu bulan yang sangat istimewa, yaitu di dalam bulan ini terdapat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan puasa. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, seperti yang kami sebutkan di awal tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan, Allah memerintahkan puasa ini dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Artinya puasa ini dipanggil oleh Allah adalah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebutkan ya ayyuhallazina aslamu, wahai orang-orang yang baru masuk Islam, faya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim. Tidak, tapi Allah tegaskan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sekarang mari kita analogikan lagi dengan dunia nyata. Seandainya kita sedang duduk santai di rumah, kemudian ada dua pedagang yang lewat di depan rumah kita. Satu pedagang bakso, yang satunya pedagang buah-buahan. Tapi kita ingin memakan yang namanya bakso. Lalu kita memanggil tukang bakso, "Bapak tukang bakso, tolong mampir ke rumah kami, karena kami ingin makan bakso." Maka yang mampir ke rumah kita jelas tukang bakso. Yang tukang buah-buahan tentu tidak akan mampir ke rumah kita, karena kita tidak memanggilnya. Nah, begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka orang yang berpuasa
Tentu orang yang terpanggil saja sebagai orang yang beriman. Sementara orang yang tidak beriman, dia tidak akan terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa sekalipun ia seorang muslim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya tukang bakso tadi sudah kita panggil, tukang bakso tolong mampir ke rumah, kami ingin membeli dagangan baksomu. Tetapi dia mendengar panggilan itu, namun dia tidak menghiraukan panggilan kita. Dia terus berlalu begitu saja. Tentu kita sebagai calon pembeli akan sangat kecewa kepadanya. Karena kita sudah jelas-jelas memanggilnya. Kita mau membeli baksonya, tetapi dia tidak mendengarkan kita. Dia tidak menghiraukan panggilan kita. Maka seperti itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekiranya kita sebagai seorang muslim yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa, tetapi kita tidak terpanggil kepada Allah, tentu sebuah hal yang sangat naib bagi kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa istimewanya bulan suci Ramadan ini, sehingga sebelum datang bulan suci Ramadan pun baginda Rasulullah SAW bersabda agar kita menyambutnya dengan riang gembira. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang berbangga hatinya, senang dia, gembira ria menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Maknanya adalah bagi kita seorang muslim, bagi kita seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu berbangga hati, tentu bergembira ria dengan kedatangan bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Wujud kita bangga, wujud kita bahagia, yaitu dengan kita mempersiapkan diri kita agar beribadah secara maksimal di bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami juga ingin menyampaikan bahwa Imam Al-Ghazali membagi 3 tingkatan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nanti mari kita refleksikan diri kita masing-masing bahwa kita orang yang berpuasa termasuk pada tingkatan yang mana. Tingkatan pertama, kata Imam Al-Ghazali, yaitu orang-orang berpuasa disebut dengan puasa umum. Puasa umum ini yaitu puasa kebanyakan orang. Orang-orang yang puasa umum ini, ia hanya memaknai puasa tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri. Dia hanya memuasakan perutnya saja. Dia memang tidak makan dan tidak minum. Dia memang tidak berhubungan suami istri. Puasanya memang tidak batal, tetapi dia hanya sebatas itu saja. Maksiat masih terus ia lakukan. Panca inderanya masih terus melakukan dosa kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dia hanya menahan dirinya saja dari lapar dan haus. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas." Kata baginda Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tetapi ia tidak mendapatkan nilai pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang ia dapatkan hanya rasa lapar dan haus saja. Tentu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita menghindari termasuk pada tingkatan puasa yang semacam ini. Lalu yang kedua, Imam Al-Ghazali membagi tingkatan orang berpuasa disebut dengan puasa khusus. Puasa khusus ini pertama, dia sama dengan puasa umum yang sebelumnya tadi. Dia menahan dirinya dari lapar, dia menahan dirinya dari haus, dia menahan dirinya dari nafsunya untuk berhubungan suami istri. Dia tidak makan, tidak minum, tetapi dia juga menjaga panca inderanya dari hal-hal yang maksiat. Selain ia tidak makan dan tidak minum dan tidak berhubungan suami istri, ia juga menjaga matanya dari pandangan-pandangan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia juga menjaga mulutnya untuk tidak mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Dia menjaga mulutnya dari fitnah, dari bohong, dari dusta dan lain sebagainya. Dan dia juga menjaga seluruh tubuhnya
tidak melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat, tidak menggunakan tangannya memegang hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa yang ini disebut dengan puasa khusus yang tentu statusnya, nilainya lebih baik dari puasa yang sebelumnya, yaitu puasa umum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Imam Al-Ghazali, yaitu tingkatan puasa orang yang ketiga, yang ini puasa yang paling bagus, yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa khususil khusus. Bagaimana puasa khususil khusus ini? Pertama, ia juga menahan dirinya dari lapar dan haus. Dia tidak makan dan tidak minum. Dia juga tidak berhubungan suami istri. Ia jaga seluruh panca inderanya dari hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama manusia. Dia jaga seluruh anggota tubuhnya agar tidak melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun selain itu, ia juga jaga hatinya untuk menjadi hati yang paling bersih, yang berpuasa hanya niatnya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selain ia menjaga hatinya, ia juga manfaatkan waktunya untuk selalu senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sempatkan setiap waktunya membaca Al-Qur'an. Ia tak tinggalkan sholat wajib 5 waktu. Dia tambah lagi ibadah-ibadahnya dengan ibadah-ibadah yang sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak sempat baginya untuk melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurna puasanya. Dia tidak makan dan tidak minum. Dia juga tidak berhubungan suami istri. Dia jaga seluruh panca indera dan segala anggota tubuhnya, dan dia jaga hatinya, serta dia maksimalkan waktunya untuk selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Kata baginda Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tulus hatinya hanya mengharapkan niatnya ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapuskan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita sangat menyadari kita ini sebagai manusia adalah seorang insan yang berlumur dosa. Saya yang saat ini menyampaikan tausiah, kalaulah Allah tampakkan segala dosa-dosa saya, kalaulah Allah tampakkan segala aib yang ada pada diri saya sejak saya akil balik sampai sekarang, tentu saya tidak akan sanggup untuk keluar dari rumah, karena saya malu dilihat oleh orang lain betapa banyaknya dosa-dosa yang telah saya lakukan. Begitupun dengan kita semua, tak ada satu insan pun yang terlepas dari khilaf, yang terlepas dari dosa, yang terlepas dari maksiat kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Tetapi bagaimana Allah meringankan ampunan kepada kita kalau kita berpuasa sungguh-sungguh dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosa yang telah kita lakukan selama kehidupan kita, sehingga kita suci kembali sebagai seorang bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibu kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sebagai seorang umat muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bisa selalu senantiasa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah di bulan suci Ramadan yang sangat istimewa bagi kita dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, maka kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Begitupun untuk diri saya pribadi. Jika ada kata-kata yang salah, saya memohon maaf, dan kepada Allah dengan kerendahan hati kita selalu senantiasa memohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.